Kembali lagi di kabar siang pemirsa, seorang korban pemerkosaan di sebuah tempat wisata di Banyuwangi, Jawa Timur dan keluarganya disekap oleh keluarga pelaku. Selama disekap di salah satu rumah kerabat pelaku, korban terus diintimidasi. Bahkan korban dipaksa untuk segera mencabut laporan serta dijanjikan akan dinikahi oleh pelaku pemerkosa. Beruntung korban beserta keluarganya segera ditemukan dan diselamatkan. Betul Mbak, betul Mbak. Ini adalah rekaman gambar eksklusif saat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak bersama YLBHKI Banyuwangi membebaskan korban pemerkosaan beserta keluarganya yang disekap oleh keluarga pelaku pemerkosaan. Keluarga pelaku pemerkosa menyekap korban dan keluarganya selama 3 hari di sebuah rumah di wilayah Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Selama di tangan keluarga pelaku pemerkosaan, korban beserta keluarganya diintimidasi. Korban dan keluarganya dipaksa untuk tanda tangan pencabutan berkas laporan. Bahkan korban dijanjikan uang 10 juta rupiah hingga janji akan dinikahi salah satu pelaku pemerkosaan. Siasat licik ini dilakukan agar pelaku bisa bebas dari jerat hukum. Ahmad Wahyudi, kuasa hukum korban mengatakan ia melacak jejak korban dan keluarganya sejak pukul 6 pagi. 6 jam kemudian, satu kendaraan yang dicurigai membawa korban beserta bapak, ibu, dan adiknya ditemukan di depan sebuah minimarket di wilayah Kecamatan Pesanggaran. Ternyata korban dan ibunya berpura-pura untuk ke toilet agar bisa lepas dari cengkraman keluarga pelaku. Hingga akhirnya korban dan keluarganya ditemukan dan diambil paksa oleh P2TP2A serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen Banyuwangi untuk dibawa ke rumah aman. Ahmad Wahyudi, kuasa hukum korban pemerkosaan di sebuah tempat wisata di wilayah Kecamatan Pesanggaran, mengaku merasa janggal dengan apa yang dilakukan oleh pihak keluarga pelaku. Sebab modus janji dinikahi salah satu pelaku yang dilakukan keluarga pelaku demi untuk menutup aib sebenarnya hanyalah untuk membebaskan pelaku dari jeratan hukum. Dekat dengan Pesanggaran, kami dapat informasi dari kakaknya berada di Indomaret Pasar Pesanggaran. Di situ kita turun, lalu kemudian kita tanya di Indomaret, kita lihat ternyata ada di kamar mandi. Kita tanya kepada seorang perempuan, ini siapa yang ada di kamar mandi? Tamu saya. Untuk apa Anda di sini? Saya menemani. Kenapa orang ke kamar mandi kok ditemani? Ya, saya hanya jaga disuruh. Kemudian saya ajaklah ketemu dengan yang mengajak dia keluar dari rumah itu. Saya tanya, mau diajak kemana? Diajak pulang. Kok sampai 3 hari di sini? Ya saya hanya bantu. Bantu apa? Ternyata saya tanya kepada ibu, dia disuruh tanda tangan perdamaian. Dia mau dikasih sejumlah uang. Informasi yang kami terima seperti itu. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Andre Vega membenarkan kalau kedua pelaku pemerkosaan terhadap seorang pengunjung salah satu tempat wisata di Kecamatan Pesanggaran sudah ditahan di rutan Polresta. Kedua pelaku berinisial DPP berusia 23 tahun dan EK berusia 22 tahun tidak mengelak kalau perbuatan bejat itu diawali dengan minum minuman keras yang berlanjut dengan aksi pemalakan hingga pemerkosaan. Bahkan pelaku mengakui kalau aksi pemerkosaan itu dilakukan di 2 tempat yang berbeda. Polisi pun mengamankan barang bukti, diantaranya baju yang digunakan korban maupun pelaku pada saat kejadian. Perkara ini kan ditangani oleh Polsek, kemudian
Perkara ini kami dilimpahkan, kami tarik, ditangankan oleh Polresta Banyuwangi. Saat ini posisi tersangka sudah ada di rutan Polresta dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan tambahan dan pemberkasan. Untuk selanjutnya nanti dilakukan tahap 1, kemudian menunggu P21, kemudian lanjut ke tahap 2. Hingga berita ini dikabarkan, korban yang masih berusia di bawah umur itu terus dalam pengawasan pihak Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi. Dan kedua pelaku itu dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kasus ini, kami telah terhubung dengan Ahmad Wahyudi selaku kuasa hukum korban. Selamat siang Pak Wahyudi. Selamat siang, Pak Mas Wahyudi, Philip. bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kronologi awal pembebasan korban dari sekapan pelaku? Ya, tanggal 30 hari Selasa itu kita dapat telepon dari kakak korban bahwa ibunya sudah 3 hari 3 malam nggak pulang, dijemput oleh 3 rombongan mobil. Ya, 3 rombongan mobil menjemput untuk pergi ke rumah pelaku agar bisa menutupi aib dengan cara diminta atau dirayu mau dinikahi dan kemudian dimusyawarahkan untuk perdamaian, sehingga dalam proses itu kemudian kakak korban lost kontak dengan ayah dan ibunya. Nah, hari Selasa pagi itu kemudian kontak saya mencari informasi, banyak pihak yang nggak mengetahui, akhirnya kita mencoba ke lokasi di mana rumah pelaku. Dalam perjalanan ternyata orang tuanya bisa dihubungi, nah, kita rayu untuk bisa turun dari mobil dengan alasan ke toilet. Alhamdulillah dipilih ada Indomaret di sebelah, kemudian kita sudah dekat. Nah, dari situlah kita bisa mengamankan dan mengambil keluarga korban yang kita temukan dan bersembunyi di toilet Indomaret. Baik Pak Wahyudi, sejauh ini apa yang dialami oleh korban pemerkosaan selama disekap, Pak? Ya, pertama ketika penjemputan itu 3 rombongan mobil, itu ada pamannya, ada kakaknya, ada adiknya. Kemudian dengan cara merayu untuk menikahinya. Kemudian kalau ini nggak segera dinikahi nanti akan malu, maka harus ditutup aib. Ini dengan cara menikah. Kemudian dia disuruh menandatangani kertas kosong bermaterai. Disuruh menandatangani kertas kosong bermaterai karena ini orang awam, yang penting dia bagaimana anaknya tidak malu di hadapan masyarakat. Nah, kemudian dijanjikan sejumlah uang. Nah, sebelum penandatangan selesai sampai perdamaian di aparat penegak hukum, dia tidak dipulangkan. Sehingga hari ketiga yang kita jemput itu sedianya menandatangani berkas-berkas yang untuk persyaratan perdamaian. Itu informasi yang kami terima dari pihak ibunya. Kemudian 3 hari 3 malam itu berada di sana itu dijanjikan untuk hidup enak, hidup nyaman. Ini cara terbaik. Pertanyaannya begini, Mas Philip. Pertanyaannya kenapa pihak dari keluarga pelaku ini sangat berani datang, menjemput, mengerti betul caranya untuk melepaskan diri dari jerat hukum dengan cara perdamaian. Kemudian ada kertas kosong ditandatangan di atas materai dan memberikan sejumlah uang. Ini kalau tidak ada modus khusus, ada tertentu, atau ada orang di balik itu yang mengerti betul tentang cara mensiasati hukum ini. Nah, ini kan berarti modus. Tidak lazim lah, tidak lazim karena pelaku ini tidak hanya dipalak atau dimintai uang, tapi diancam dibunuh. Saat akan menjalankan proses pemerkosaan itu ada ancaman membunuh saat menseretnya itu. Dan itu dilakukan 2 kali di tempat yang berbeda. Nah, ini enggak lazim, tidak patut setelah melakukan kekerasan seperti itu, kemudian melakukan perdamaian seolah-olah hanya menutupi aib. Oleh karena itu, maka kami dari keluarga korban
sangat menyesali apa yang dilakukan oleh keluarga pelaku ini. Baik, terima kasih Pak Ahmad Wahyudi atas penjelasannya. Tentu kita berharap kasus ini dapat selesai dengan baik.